Halo semuanya, perkenalkan saya Chloe. Jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi manajemen bengkel. Dan di sini adalah bagian tampilan dari loginnya. Dan kita akan mulai dari register. Nah, di sini kita input nama kita. Sini emailnya. Lalu passwordnya kita. Nah, di sini passwordnya harus 6 karakter dan mengandung minimal 1 angka dan 1 huruf besar. Sini kalau kita nggak memenuhi syarat dari passwordnya, dia akan jadi seperti ini. Ada notifikasinya. Passwordnya itu harus 6 karakter dan lain-lain. Jadi kita harus penuhi. Di sini nggak ada huruf besar, jadi kita tambahin. Lalu kita daftar sekarang. Kita masuk. Terus password kita. Sini ada verifikasi captchanya ya, kita bisa reload. Nah, kita masuk sekarang. Nah, ini adalah bagian tampilan dari si penggunanya. Dan untuk tampilan admin dia akan berbeda lagi. Dia tampilannya nggak kayak gini. Tampilan admin itu sangat jauh berbeda. Di sini saya akan kasih tunjuk. Saya akan login ke adminnya dulu. Sini seperti biasa kita loginnya. Nah, ini adalah bagian tampilan dari si adminnya. Dia ini panel admin semua. Jadi khusus untuk admin. Nah, kita bisa lihat semua aktivitas dari si usernya juga. Nah, tapi di sini nanti saya akan jelaskan setelah si penggunanya. Oke, jadi di tampilan pengguna ini kita lihat dia seperti ini. Puternya seperti ini. Dan di sinilah kita buat form booking layanannya. Kita input. Kita coba booking ya. Kita buat nama pemiliknya, nomor HP, kita pilih kategorinya, misalnya kendaraan roda 4, layanannya kita buat misalnya servis rem, nama kendaraan Honda, jenis permintaan misalnya kita mau pick up, jadi kita suruh si orang bengkelnya itu jemput si kendaraan ini, kita buat alamat lengkapnya. Catatan tambahan misalnya. Oke, jadi kita tinggal kirim bookingnya aja. Nah, di sini bookingnya berhasil. Terima kasih, permintaan booking Anda telah dikirim. Silakan tunggu konfirmasi dari admin. Cek statusnya di menu riwayat booking. Kita oke kan? Kita langsung masuk ke riwayat bookingnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tanggal layanan kita, nama kendaraannya, model, tagihan, dan rincian biaya, bukti pembayaran. Status di sini menunggu konfirmasi admin sebelum upload bukti pembayaran. Jadi di sini kita tunggu konfirmasi dari adminnya dulu, baru ada muncul di sini tagihan dan rincian biayanya. Jadi istilahnya kayak si adminnya ini lihat dulu kondisi dari kendaraan tersebut. Jadi nanti tagihannya bisa ditentukan oleh admin tersebut. Oke, kita masuk lagi ke panel admin kita. Kita ke service request. Ini yang tadi kita buat. Nah, di sini kita bisa konfirmasi dengan mengubah statusnya menunggu, jadi dikonfirmasi. Di sini kita input jumlah tagihannya, misalnya 360.000. Rincian biayanya dan kerusakan kita bisa jelaskan di sini apa aja yang rusak dan kenapa biayanya seperti itu. Oke, setelah statusnya jadi konfirmasi, kita refresh di bagian pengguna. Nah, di sini sudah muncul tagihan dan rincian biayanya. Sini 360.000. Sini deskripsinya katanya remnya belum harus dikasih banyak lagi. Terus kita bisa upload bukti pembayarannya ke sini. Dikasih tahu ya transfernya kemana, lalu kita upload bukti pembayaran kita. Setelah itu kita upload. Nah, di sini statusnya jadi bukti pembayaran dikirim menunggu verifikasi lagi. Jadi si admin ini perlu verifikasi pembayarannya lagi. Kita bisa lihat buktinya. Oke, kalau udah benar, kita bisa verifikasi. Terus diproses statusnya. Lalu kita refresh. Nah, di sini pembayaran telah diverifikasi. Terus kalau misalnya sudah selesai, kita buat selesai di sini. Dan di sini statusnya juga selesai pembayarannya. Oke, di sini bagian riwayat pembayaran. Dia hanya bisa melihat bagian riwayat pembayarannya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian admin. Nah, kita mulai dari dashboard. Di dashboard ini si admin bisa lihat total usernya ada berapa,
registrasinya ada berapa secara keseluruhan, pembayarannya, lalu total layanan, total mekanik, dan total kategori kendaraan. Di sini tadi yang kita buat ya. Di sini kalau misalnya kita mau nolak juga bisa. Nah, jadi di sini nanti dia status pembayarannya ditolak, nggak jelas, nggak ada, misalnya nggak masuk gitu pembayarannya, baru bisa ditolak gitu. Terus di sini kita bisa lihat detailnya. Nih. Di sini adalah list dari mekaniknya. Terus ini kategori list. Ini yang di dalam ini tadi, booking tadi, bagian registrasi dia. Nah, di sini. Di sini kita bisa input, lalu kita bisa buat aktif atau non aktif. Ini kan aktif kan. Nanti dia muncul di dalam kategorinya ini. Nah, ini. Terus kalau kita mau hilangin ini atau mau buat aktif, kita buat non aktif aja, biar nggak muncul di dalam kategorinya. Kita juga bisa edit. Ini service list yang bagian pilih layanan. Kita bisa tambahin di sini. Sama bisa edit juga. Sini kita bisa edit bagian usernya. Kita bisa lihat dia terdaftar sejak kapan. Sini namanya, email, role-nya apa. Kita bisa edit juga role-nya. Sama delete juga. Lalu kita masuk ke bagian laporan. Lalu di sini kita bisa print sesuai tanggal yang kita mau. Misalnya dari 28 Mei sampai 31 Mei. Jadi saat yang Juni ini nggak kehitung. Kita coba. Di sini lah ya. Lalu kita sampai 30. Kita print. Oke, jadi begini. Dan yang di sini export PDF sama export Excel saya masih belum bisa karena masih error. Nah, di sini bagian log activity-nya kita bisa filter sesuai username, aktivitas atau IP address-nya. Sini ada admin melihat riwayat pembayaran, menghapus user nanana, lalu kategori kendaraannya dengan nama nanana. Ini memperbarui ya, mengedit. Ini yang ditolak pun dia bakal masuk ke log activity-nya. Jadi seluruhnya dicatat di log activity ini. Nah, di sini dari aksi-aksinya semua juga dicatat oleh log activity ini. Oke. Jadi sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton video penjelasan aplikasi bengkel saya. Terima kasih.